been linked to somebody that was there for a lot of them. Did you have any concerns that there was a rise in mortality? Jadi, ada penghilangan nyawa berantai terhadap bayi yang dilakukan oleh suster rumah sakit itu sendiri. Dan parahnya, suster itu baru ketahuan setelah menelan beberapa korban. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, hai, kenalin nama gue Franky. Gue di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian. Dengan kalian menekan tombol subscribe dan like channel ini, kalian sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan channel ini. Dan pada video ini gue mau nyeritain kasus yang mungkin sebagian orang menganggap rumah sakit adalah tempat paling aman di dunia, tetapi malah bak neraka di dunia nyata. Dan korbannya rata-rata bayi yang belum bisa apa-apa. Dan plot twistnya lagi, malah keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada suster tersebut. Padahal suster tersebutlah yang menghilangkan nyawa bayi keluarga korban. Dan keluarga korban itu nggak tahu. Nah, kalau udah hantam tombolnya, yuk kita lanjut ke ceritanya. Nah, jadi namanya tuh Lucy Letby, lahir tahun 1990 di Hereford, Inggris. Anak tunggal dari keluarga yang harmonis, ayahnya seorang teknisi, ibunya seorang guru. Masa kecilnya tidak ada yang aneh, tidak ada trauma besar, tidak ada tanda-tanda bahaya. Dan di sekolah, Lucy dikenal sebagai murid yang rajin dan pendiam. Tidak banyak omong, tapi selalu dapat nilai bagus. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai orang yang baik hati dan bisa diandalkan. Dan ketika Lucy memutuskan kuliah keperawatan, semua orang di sekitarnya itu tidak kaget ya. Karena memang seperti itulah Lucy terlihat, seorang yang lahir untuk merawat orang lain. Lucy bergabung di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester pada tahun 2012. Nah, selama 3 tahun pertama karirnya berjalan dengan mulus. Dia dikenal sebagai suster yang dedikasinya itu tinggi, selalu hadir, selalu sigap, bahkan rela datang di luar jadwal shiftnya. Rekan-rekan kerjanya menyukainya, atasan menghargainya, dan keluarga para pasien mempercayainya sepenuh hati. Tapi mulai Juni 2015 sesuatu berubah, dan tidak ada yang menyadari sampai semuanya sudah terlambat. Dalam rentan waktu yang sangat singkat setelah Juni 2015, angka kematian bayi di unit neonatal rumah sakit itu melonjak drastis. Para dokter mulai gelisah, bayi-bayi yang kondisinya stabil tiba-tiba kolaps tanpa alasan medis yang jelas. Bayi-bayi yang seharusnya pulih justru memburuk di tengah malam. Dan setiap kali ada insiden, nama yang selalu muncul di lembar jadwal jaga ada Lucy Letby. Beberapa dokter mulai berani menyuarakan kecurigaan mereka ke pihak manajemen rumah sakit. Mereka meminta Lucy dipindahkan dari unit neonatal sementara penyelidikan internal masih dilakukan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, manajemen rumah sakit membungkam mereka. Para dokter itu dipanggil ke ruangan dan diminta untuk meminta maaf secara tertulis kepada Lucy karena dianggap telah menuduh tanpa bukti. Lucy Letby tetap bertugas dan bayi-bayi terus karat. Terus apa sih yang sebenarnya Lucy lakukan di balik tirai ruangan perawatan itu? Penyelidikan forensik kemudian mengungkap 2 metode utama yang dia gunakan dan keduanya sama-sama bikin merinding. Nah, yang pertama, Lucy menyuntikkan udara langsung ke dalam aliran darah bayi-bayi itu. Gelembung udara yang masuk ke pembuluh darah menyebabkan emboli atau kondisi yang sangat mematikan dan nyaris tidak meninggalkan jejak yang mudah dideteksi. Dan yang kedua, untuk beberapa korban lainnya, Lucy memberikan dosis insulin berlebih ke dalam tubuh bayi. Kadar gula darah bayi jatuh ke titik kritis yang tidak bisa diselamatkan. Semua dilakukan dengan tenang, semua dilakukan dalam hitungan detik, dan semua dilakukan oleh tangan yang sama yang sedetik sebelumnya terlihat sedang membantu dengan penuh kasih sayang. Nah, antara Juni 2015 hingga Juni 2016, Lucy Letby menghilangkan nyawa 7 bayi dan mencoba menghilangkan nyawa 8 bayi lainnya. Korban-korbannya adalah bayi prematur yang paling rentan yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada mesin dan pada tangan para perawat di sekitarnya. Nah, ini yang bikin kasus Lucy Letby beda dari kasus kebanyakan true crime lainnya. Sampai sekarang motifnya tidak pernah benar-benar jelas. Tidak ada dendam pribadi, tidak ada keuntungan finansial, tidak ada konflik dengan keluarga korban juga. Yang ditemukan polisi justru sesuatu yang jauh lebih gelap dan membingungkan. Nah, di kamar tidur Lucy, para penyidik menemukan tumpukan catatan tulisan tangan yang dia tulis sendiri dan isinya membuat semua orang di ruangan itu pada terdiam. Nah, di antara coretan-coretan itu, Lucy menulis berulang kali kata, "Aku jahat, aku yang melakukannya," tentunya dalam bahasa Inggris ya.
Tapi di catatan lain dia juga menulis hal-hal yang kontradiktif, menyalahkan dirinya sendiri lalu membela dirinya sendiri, menangis di atas kertas lalu bersikap dingin di baris berikutnya. Nah, para psikolog forensik yang menganalisis catatan itu menyimpulkan Lucy kemungkinan mengidap gangguan kepribadian yang kompleks. Tidak ada diagnosis resmi yang pernah diumumkan secara publik. Yang jelas, Lucy Letby menghilangkan nyawa bayi-bayi itu bukan karena terpaksa, bukan karena terdesak, tapi karena dia memilih untuk melakukannya. Penyelidikan formal akhirnya dimulai oleh pihak rumah sakit yang sebelumnya aktif membungkam para dokter. Tidak bisa lagi mengabaikan data yang ada. Polisi Cheshire mulai menyelidiki pada tahun 2018. Mereka memeriksa rekaman CCTV, jadwal shift, catatan medis, dan data digital dari peralatan rumah sakit. Dan pola yang muncul sangat jelas setiap kali Lucy bertugas insiden terjadi. Dan setiap kali Lucy libur tidak ada bayi yang kolaps. Lucy Letby ditangkap pertama kali pada Juli 2018. Dia dibebaskan dengan jaminan, lalu ditangkap lagi, lalu dibebaskan lagi. Proses yang berlangsung selama beberapa tahun sementara polisi mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Nah, selama masa penyelidikan itu, Lucy tetap bekerja di administrasi rumah sakit, tetap masuk kantor, tetap berperilaku normal juga. Sampai akhirnya pada November 2020 Lucy resmi didakwa atas 7 kasus penghilangan nyawa dan 15 percobaan penghilangan nyawa. Persidangan Lucy Letby dimulai pada Oktober 2020 di Manchester Crown Court dan berlangsung selama hampir 10 bulan, menjadikannya salah satu persidangan terpanjang dalam sejarah hukum Inggris. Nah, selama persidangan Lucy duduk dengan ekspresi datar, tidak menangis, tidak menunjukkan penyesalan, hanya diam. Dengan tatapan kosong yang membuat banyak orang di ruangan sidang merasa tidak nyaman. Ya, nyatanya serial killer biasanya ada gangguan mental ya, dia nggak bakal merasa menyesal atau gimana-gimana ya. Ngeri juga ya kalau ada orang yang kayak gitu tuh. Ratusan lembar bukti forensik, rekaman CCTV, dan catatan medis dihadirkan. Para dokter yang dulu dibungkam manajemen rumah sakit akhirnya bisa bersuara di hadapan hakim. Pada 21 Agustus 2023, juri menjatuhkan vonis bersalah atas 7 kasus penghilangan nyawa, bersalah atas 6 dari 15 percobaan penghilangan nyawa, dan Lucy Letby dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hukuman terberat yang bisa dijatuhkan di sistem hukum Inggris. Dan satu detail terakhir yang bikin semua orang itu bergidik ya, saat hakim membacakan vonisnya, Lucy tidak hadir di ruangan sidang. Dia menolak keluar dari selnya, dia tidak mau mendengar vonis dibacakan langsung di hadapannya. Para keluarga korban yang sudah berjuang bertahun-tahun untuk keadilan harus menerima momen itu tanpa bisa menatap mata pelaku secara langsung. Update terbaru, Tirwal Inquiry 2026 masih berlangsung hingga sekarang, menyelidiki kegagalan manajemen rumah sakit yang selama berbulan-bulan aktif melindungi Lucy dan membungkam para dokter yang mencurigainya. Karena jangan lupa ya, Lucy bisa terus menghilangkan nyawa juga karena sistem yang gagal melindungi bayi-bayi itu. Dan pertanyaan yang sampai sekarang masih menghantui banyak orang adalah berapa banyak lagi yang bisa diselamatkan kalau saja manajemen rumah sakit mau mendengarkan para dokter sejak awal coba. Nah, jadi itu ya guys ya, akhir dari kasus ini. Sayang banget ya, padahal harusnya rumah sakit adalah tempat paling aman di dunia, terutama untuk bayi-bayi yang kondisinya itu rentan. Tapi malah jadi neraka di dunia karena satu suster yang mungkin kena gangguan psikologisnya. Nah, gimana menurut kalian coba? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Gue mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, penulisan maupun gambar ya guys ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.